Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang medan magnet berarus listrik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hari Nusabila dari kelas TI 19A3 dan NIM saya adalah 311910605. Pengertian medan magnet itu sendiri, medan magnet adalah ruang magnet di mana gaya magnet masih bisa kita rasakan. Kalau saya contohkan, kalau diilustrasikan, misalnya di sini tuh ada magnet. Nah, nah di sini adalah medan magnet. Nah, sekitar magnet di sini merasakan tarikan dari sini gitu. Nah, sekitar sini misalnya contohnya. Nah, kurang selebihnya seperti itu. Dan medan dan kutub magnet itu sendiri. Kutub magnet dibagi dua, yaitu utara dan selatan. Dan kutub magnet bagian yaitu adalah bagian magnet yang paling kuat pengaruh kemagnetannya gitu. Dan jarum jarum untuk kompas secara bebas ke utara dan selatan, maksudnya kiri kanan gitu. Nah, bumi misalnya disartikan bumi gitu kan bulat sebagai magnet dengan kutub-kutub magnet sedikit bergeser dari kutub-kutub geografi. Nah, definisi medan magnet itu sendiri yaitu adalah medan magnet di suatu ruang dapat digambarkan dengan konsep garis-garis medan magnet. Garis-garis gaya medan magnet adalah garis-garis khayal yang digambarkan keluar dari kutub-kutub magnetik dengan posisi sebagai berikut gitu kan. Nah, contohnya adalah misalnya sebagai berikut ini adalah tidak pernah berpotongan. Kedua, arahnya selalu mengarah radial keluar menjauhi kutub utara dan mengarah radial ke dalam menghadapi kutub selatan. Maksudnya gini ya, misalnya dari kutub selatan itu dia nggak bakal nariknya di kutub selatan, pasti ke kutub utara gitu. Dan begitu sebaliknya gitu. Dan ketiga, kerapatannya sebanding dengan besar medan magnet di tempat itu. Dan keempat, arah garis singgungnya di setiap titik pada garis gaya sama dengan arah medan magnet di titik tersebut gitu. Dan pada tahun 1820, Oersted mengatakan sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik disebut juga induksi magnet. Nah, di sini saya menjelaskan medannya dulu ya. Nah, medan itu magnetik di sekitar kawat-kawat berarus. Yang pertama, hukum Yosafat gitu. Hukum Yosafat itu sendiri yaitu besar induksi magnetik kawat lurus sangat panjang dan berarus. Nah, untuk yang kedua adalah hukum Ampere. Induksi magnet di tengah-tengah solenoida gitu. Nah, untuk selebihnya, untuk seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian gaya Lorentz. Terima kasih. Cocok aja. Medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik disebut juga induksi magnet. Nah, di sini saya menjelaskan medannya dulu ya. Nah, medan itu magnetik di sekitar kawat-kawat berarus. Yang pertama, hukum Yosafat gitu. Hukum Yosafat itu sendiri yaitu besar induksi magnetik kawat lurus sangat panjang dan berarus. Nah, untuk yang kedua adalah hukum Ampere. Induksi magnet di tengah-tengah solenoida gitu. Nah, untuk selebihnya, untuk seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian gaya Lorentz. Terima kasih. Cocok aja. Saya akan meneruskan dari saudara Hari yang berjudul Gay Loren. Gay Loren
pada penghantar berat arus, bukan telapak tangan kanan. Dengan 4 jari selain dari jari jempol dirapatkan, arahkan keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi magnet B, dan arahkan jempol hingga sesuai dengan arah kuat alur listrik I. Maka gaya arah Lorentz F yang dialami oleh konduktor akan sesuai dengan arah dorongan telapak tangan. Yang kesembilan, Black magnet sama dengan ILX B. Magnet F sama dengan ILB sin 0. Keterangan B sama dengan induksi magnet homogen. I sama dengan kuat arus listrik. L sama dengan panjang kawat. Dan O sama dengan sudut antara kawat dengan B. Yang ke-10, momen kompel pada simpal lob penghantar berat berarus dalam medan magnet. M sama dengan NI BA sin 0. Keterangan A sama dengan luas simpal M2. Gaya Lorentz pada projektil bermuatan magnet V atas. Magnet ada di sudut L dan B sudut bawah. Kita perhatikan di telapak tangan kita, untuk F sama dengan ada berada di telapak tangan, dan B sejajar dengan garis tangan, dan V sama dengan berada di dari jempol. Muatan uji plus Q. F sama dengan QV XB atau F QVB sin 0. Keterangan Q muatan listrik dalam kurung CV, kecepatan partikel ms atau msy. Contoh soal. Gaya Lorentz, sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnetik. Jika rapat fokus magnet 0,2 telsa dalam kurung T dan lurus, aliran listrik yang mengalir dalam kawat itu 45 ampere. Tentukan besar gaya yang dialami kawat itu. Dan yang keempat, C. Aplikasi gaya Lorentz. Spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan medan magnet berarus listrik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julian Sabadiawan dari kelas TI 19A3. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi gaya Lorentz. Yang pertama ada spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan. Dan yang kedua ada siklotron. Siklotron adalah alat untuk mempercepat partikel atau proton, neutron, dan lain-lain.
terdiri dari dua ruang semi silinder yang ditempatkan dalam medan magnet. Di antara kedua semi silinder diberi potensial listrik bolak-balik seperti 10 volt. Ion dalam semi silinder akan mengalami gaya magnet yang menyebabkan bergerak dalam setengah lingkaran, lalu dipercepat oleh medan listrik E, masuk lagi ke dalam medan magnet B, dan bergerak melingkar dengan jari-jari lebih besar atau karena kecepatan lebih besar. Gejala magnetisme seperti halnya listrik juga telah diamati manusia beberapa abad sebelum Masehi. Sebuah materi berwarna hitam yang disebut lodestone dapat menarik besi dan benda-benda logam lainnya. Tahun 1269, De Maricourt melakukan studi tentang magnet dan mengamati adanya sepasang kutub pada benda magnetik. Kutub-kutub ini kemudian dinamakan dengan kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling menolak, dan sebaliknya jika kutub yang berlainan didekatkan akan saling menarik. Gaya saling menolak dan saling menarik menyerupai fenomena listrik statis. Gaya Coulomb yang telah kita pelajari. Meskipun begitu, ada perbedaan cukup penting antara sumber dari gaya medan magnet dengan gaya medan listrik, yaitu pada medan magnet kutub utara dan selatan tidak bisa terpisahkan dan selalu berpasangan. Berbeda halnya dengan gaya listrik Coulomb, yang masing-masing muatan positif dan negatif bisa terpisah. Pada magnet kutub positif selalu muncul berpasangan. Bahkan jika sebuah batang magnetik dipotong sedemikian rupa, selalu saja muncul sepasang kutub. Sesuai dengan aturan tangan kanan yang membuat bumi menjadi sebuah magnet raksasa dengan kutub selatan magnet di utara dan kutub utara magnet di selatan. Meskipun kita katakan kutub utara magnet di utara karena kompas kita menunjukkan ke sana. Keberadaan medan magnet bumi inilah yang melindungi kita dari radiasi elektromagnetik matahari atau dikenal sebagai sabuk Van Allen. Pemahaman bahwa listrik dapat menimbulkan medan magnet diselidiki oleh beberapa fisikiawan seperti Oersted, Biot-Savart, Ampere, dan lain-lain. Namun pada akhirnya fisikiawan yang menabuh gong final keterkaitan listrik dengan magnet sebagai gejala elektromagnetik adalah Maxwell. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.